Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bisik Drama, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kali ini kita akan menyaksikan kisah penuh hikmah tentang seorang polisi arogan yang berubah setelah bertemu dengan tukang sayur rendah hati yang ternyata anggota Kopassus. Bagaimana perjalanan mereka? Apa yang membuat polisi ini akhirnya tersadar? Dan bagaimana misi rahasia sang Kopassus mengubah segalanya? Simak cerita lengkapnya hanya di sini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi dari kisah ini. Klik juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya dari Bisik Drama. Selamat menonton, dan mari kita ambil hikmah dari setiap kisah yang dibagikan. Barakallahu fikum. Seorang pria berusia 32 tahun, asal Surabaya, Jawa Timur. Aji adalah anggota Kopassus yang sedang menjalankan misi rahasia di kota Malang. Dengan postur tubuh tegap, kulit sawo matang, dan tatapan mata yang tajam, Aji sebenarnya adalah sosok yang disegani. Namun, untuk misi kali ini, dia menyamar sebagai tukang sayur keliling. Dia menggunakan nama samaran Pak Joko dan berkeliling dengan gerobak kayu tua yang penuh dengan sayuran segar. Aji adalah sosok yang rendah hati, cerdas, dan penuh empati. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, dia selalu berusaha membantu orang lain. Misi ini sangat penting baginya karena dia ingin membersihkan kotanya dari jaringan narkoba yang merusak generasi muda. Seorang polisi muda berusia 28 tahun yang bertugas di Polres Malang. Rudi dikenal sebagai polisi yang arogan dan sering menyalahgunakan kekuasaannya. Dia berasal dari keluarga yang cukup berada, sehingga merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Rudi sering memeras pedagang kecil dan menggunakan seragamnya untuk menakut-nakuti warga. Meskipun begitu, Rudi sebenarnya memiliki masa lalu yang kelam. Dia menjadi polisi bukan karena panggilan hati, tetapi karena tekanan keluarga. Di balik sikap arogannya, ada rasa tidak percaya diri dan keinginan untuk diakui. Cerita dimulai di Pasar Senggol Malang, sebuah pasar tradisional yang ramai dengan aktivitas perdagangan. Suara tawar-menawar, bau rempah-rempah, dan keriuhan pedagang menciptakan atmosfer yang hidup. Di tengah keramaian itu, Aji, sebagai Pak Joko, sedang berkeliling dengan gerobak sayurnya. Dia sengaja memilih pasar ini karena diyakini sebagai salah satu titik distribusi narkoba. Aji sudah beberapa minggu menjalankan misi ini. Dia perlahan membangun hubungan dengan para pedagang dan warga sekitar. Mereka mengenalnya sebagai tukang sayur yang ramah dan selalu siap membantu, namun di balik senyumnya, Aji selalu waspada. Dia tahu bahwa misi ini sangat berbahaya. Sementara itu, Bribtu Rudi sedang berpatroli di sekitar pasar. Dia terlihat kesal karena cuaca yang panas dan suasana pasar yang berisik. Rudi mencari kesempatan untuk menunjukkan kekuasaannya kepada siapapun yang dia anggap lemah. Di sudut pasar, Aji membantu seorang ibu tua yang kesulitan membawa barang belanjaannya. Dengan senyum hangat, dia berkata, "Bu, biar saya bantu. Ini sayur segar, baru dari kebun. Silakan dipilih." Ibu itu tersenyum lega. "Terima kasih Pak Joko, kamu baik sekali." Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. "Hei, tukang sayur, kamu punya izin berjualan di sini?" Aji menoleh dan melihat Bribtu Rudi mendekat dengan wajah masam. Rudi melirik gerobak Aji dengan pandangan merendahkan. Aji tetap tenang. "Iya Pak Polisi, saya sudah punya izin. Ini fotokopinya." Rudi menyambar kertas itu dan membacanya sekilas. Izinnya sudah hampir habis masa berlakunya. Kamu harus bayar denda." Aji menghela napas. "Maaf Pak, saya tidak tahu kalau ada denda. Berapa yang harus saya bayar?" Rudi tersenyum sinis. "Kalau mau lancar, bayar saja langsung ke saya. 500.000 cukup murah kan?" Aji merasa dilema. Dia tahu ini adalah pemerasan, tetapi dia tidak ingin menarik perhatian yang bisa membahayakan misinya. Dengan berat hati,
Dia mengeluarkan uang dari sakunya. "Baik, Pak. Ini uangnya." Rudy mengambil uang itu dengan cepat. "Nah, gitu dong. Jangan lupa bayar lagi minggu depan." Setelah Rudy pergi, Aji mengepalkan tangannya. Dia merasa marah dan sedih melihat ketidakadilan ini. Namun, dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk melawan. Dia harus tetap fokus pada misinya. Hari itu, pasar terlihat lebih ramai dari biasanya. Aji masih menyamar sebagai Pak Joko, sedang membersihkan gerobak sayurnya sambil menyapa para pedagang lain. Dia sudah mulai mendapatkan kepercayaan dari warga sekitar. Dan beberapa orang bahkan memberitahunya tentang aktivitas mencurigakan di pasar. Aji mendengar kabar bahwa ada sekelompok orang yang sering datang larut malam ke gudang belakang pasar. Mereka membawa barang-barang besar yang dibungkus rapat. Aji mencatat informasi ini dan berencana untuk menyelidikinya malam ini. Sementara itu, Bribtu Rudy sedang berpatroli dengan temannya, Bribtu Andi. Andi adalah polisi muda yang baik hati dan sering tidak setuju dengan cara Rudy bertindak. "Andi, lihat itu," kata Rudy sambil menunjuk ke arah Aji. "Tukang sayur itu lagi. Kayaknya dia nggak kapok ya kemarin." Andi mencoba menenangkan Rudy. "Sudah, Narut. Dia kan cuma tukang sayur. Biarin aja lah." Rudy mengabaikan Andi dan langsung mendatangi Aji. "Hei, Pak Joko. Kamu belum bayar denda minggu ini ya?" Aji menoleh dan melihat Rudy dengan tatapan tenang. "Maaf Pak Polisi, saya sudah bayar kemarin. Apa ada masalah lagi?" Rudy tersenyum sinis. "Masalah? Enggak, cuma saya lupa aja. Tapi kalau kamu mau lancar, bayar lagi aja 500.000. Biar nggak ada masalah." Aji merasa kesal, tetapi dia tetap tenang. "Maaf Pak, saya cuma tukang sayur kecil. Tidak ada uang sebanyak itu." Rudy mendekat dan menatap Aji dengan tajam. "Jangan macam-macam sama saya ya. Kalau enggak bayar, gerobakmu saya sita." Setelah Rudy pergi, Aji memutuskan bahwa dia tidak bisa terus diam. Dia tahu bahwa Rudy adalah penghalang bagi misinya, dan dia harus mengambil tindakan. Malam itu, Aji menyelinap ke gudang belakang pasar untuk menyelidiki aktivitas mencurigakan yang dia dengar. Dengan hati-hati, Aji mengintip melalui celah pintu gudang. Dia melihat sekelompok orang yang sedang memindahkan karung-karung besar. Salah satu dari mereka membuka karung itu, dan Aji melihat isinya, narkoba. Aji segera mengambil foto dengan kamera kecil yang dia sembunyikan di sakunya. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. "Hei, siapa kamu?" teriak salah satu anggota geng. Aji berusaha melarikan diri, tetapi dia dikepung oleh 3 orang. Mereka mulai mendorong dan memukul Aji. Meskipun terlatih, Aji memilih untuk tidak melawan secara terbuka karena tidak ingin membahayakan misinya. Kebetulan, Rudy dan Andi sedang berpatroli di sekitar pasar. Mereka mendengar keributan dan segera mendatangi sumber suara. "Ada apa ini?" teriak Rudy sambil mengacungkan senter. Ketika cahaya senter menyinari wajah Aji yang babak belur, Rudy terkejut. "Loh, ini si tukang sayur. Kamu ngapain di sini?" Aji mencoba berdiri, tetapi dia masih kesakitan. Saya cuma lewat, Pak." Rudy tidak percaya. "Jangan bohong, kamu pasti mau mencuri ya? Ayo, bawa dia ke kantor polisi." Andi mencoba membela Aji. "Rudy, dia kan cuma tukang sayur. Mungkin dia tersesat." Rudy mengabaikan Andi dan mulai memborgol Aji. "Diam Andi, ini urusan saya." Saat Rudy hendak membawa Aji ke mobil patroli, Aji akhirnya memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan identitasnya. Dengan suara tegas, dia berkata, "Bribtu Rudy, lepaskan saya. Saya bukan pencuri. Saya sedang menjalankan tugas." Rudy tertawa sinis. "Tugas apa? Jualan sayur?" Aji menarik napas dalam-dalam. "Saya anggota Kopassus. Ini adalah misi rahasia." Rudy terkejut, tetapi dia tidak percaya. "Bohong. Mana mungkin anggota Kopassus jadi tukang sayur?" Aji mengeluarkan kartu identitasnya dari saku dalamnya dan menunjukkan kepada Rudy. "Ini buktinya. Kalau tidak percaya, hubungi atasan saya."
Rudy memeriksa kartu itu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat ketika dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Setelah mengetahui identitas asli Aji, Rudy merasa panik dan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Andi, yang juga terkejut, mencoba menenangkannya. Andi, ini gawat. Aku baru aja ngehina anggota Kopassus. Aku bisa dipecat, bahkan dipenjara, kata Rudy dengan suara gemetar. Andi menghela napas. Rudy, kamu harus minta maaf sama dia. Mungkin dia bisa memaafkanmu kalau kamu tulus. Rudy mengangguk, tetapi dia masih ragu. Dia tidak yakin apakah Aji akan memaafkannya, apalagi setelah perlakuan arogannya selama ini. Aji, yang masih terluka, segera menghubungi atasannya di Kopassus. Dia menjelaskan situasinya, termasuk tentang Rudy dan jaringan narkoba yang dia temukan. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Aji. Tapi sekarang, misimu semakin berbahaya. Mereka pasti sudah curiga, kata atasannya melalui telepon. Aji mengangguk. Saya mengerti, Pak. Tapi saya tidak bisa mundur sekarang. Saya harus menyelesaikan ini. Atasannya setuju, tetapi dia memperingatkan Aji untuk lebih berhati-hati. Rudy akhirnya memutuskan untuk menemui Aji dan meminta maaf. Dia pergi ke pasar dan menemukan Aji sedang membersihkan gerobaknya. Pak Joko, maksud saya Pak Aji, saya minta maaf atas perlakuan saya kemarin, kata Rudy dengan suara rendah. Aji menoleh dan melihat Rudy dengan tatapan tenang. Kenapa sekarang baru minta maaf? Apa karena kamu tahu siapa saya? Rudy menunduk. Iya Pak, saya sadar saya salah. Tolong, jangan laporkan saya. Saya punya keluarga yang harus saya nafkahi. Aji menghela napas. Kamu harus mengubah sikapmu, Rudy. Kekuasaan itu bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Rudy mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Saya berjanji akan berubah. Aji memutuskan untuk memberi Rudy kesempatan. Dia menjelaskan tentang misinya dan meminta bantuan Rudy untuk mengungkap jaringan narkoba di pasar. Kamu bisa membantuku dengan mengumpulkan informasi dari warga. Tapi ingat, ini sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati, kata Aji. Rudy setuju. Dia merasa ini adalah kesempatannya untuk menebus kesalahan. Sementara itu, jaringan narkoba mulai curiga dengan aktivitas Aji dan Rudy. Mereka mengirim seseorang untuk mengawasi gerak-gerik mereka. Siapa sih tukang sayur itu? Kok tiba-tiba dekat sama polisi? Kata salah satu anggota geng. Entahlah, tapi kita harus waspada. Kalau perlu, kita singkirkan dia. Jawab yang lain. Malam itu, Aji dan Rudy menyelinap ke gudang belakang pasar untuk mencari bukti lebih lanjut. Mereka berhasil menemukan beberapa karung berisi narkoba, tetapi tiba-tiba mereka dikepung oleh anggota geng. Kita ketahuan, teriak Rudy panik. Aji tetap tenang. Ikuti saya, kita harus keluar dari sini. Dengan keahliannya, Aji memimpin Rudy melarikan diri melalui jalur rahasia. Namun, mereka hampir tertangkap ketika salah satu anggota geng melepaskan tembakan ke arah mereka. Setelah berhasil melarikan diri dari geng, Aji dan Rudy bersembunyi di sebuah gudang kosong dekat pasar. Aji menggunakan waktu ini untuk merencanakan langkah selanjutnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka pasti sudah menyiapkan rencana untuk menghilangkan bukti, kata Aji sambil memeriksa peta pasar. Rudy mengangguk. Apa yang harus kita lakukan? Aji menjelaskan rencananya. Kita harus menyerang gudang utama mereka malam ini. Tapi kita butuh bantuan. Rudy, kamu bisa menghubungi atasanmu untuk dukungan? Rudy ragu. Aku tidak yakin. Atasanku mungkin tidak percaya padaku setelah semua yang terjadi. Aji menatap Rudy dengan tegas. Ini kesempatanmu untuk membuktikan bahwa kamu bisa berubah. Lakukan ini untuk warga yang selama ini kamu sakiti. Rudy menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mengangguk. Baik, aku akan coba. Rudy menelepon atasannya AKP Budi dan menjelaskan situasinya. Awalnya AKP Budi skeptis. Tetapi setelah mendengar keterlibatan Kopassus, dia setuju untuk mengirim tim kecil untuk membantu. Tapi ingat Rudy, jika ini cuma tipuan, kau yang akan menanggung konsekuensinya, kata AKP Budi dengan suara tegas. Rudy mengangguk. Saya mengerti, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Malam itu, Aji, Rudy, dan tim kecil polisi bergerak menuju gudang utama jaringan narkoba.
Mereka menyelinap dengan hati-hati, menghindari penjaga yang berpatroli. Sesampainya di gudang, Aji memberi isyarat untuk membagi tim menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan masuk dari depan sebagai pengalih perhatian, sementara kelompok lain, termasuk Aji dan Rudy, akan masuk dari belakang. "Semua siap?" bisik Aji. Rudy mengangguk, meskipun wajahnya terlihat tegang. "Siap." Begitu mereka masuk, pertempuran sengit pun terjadi. Anggota geng melawan dengan gigih, tetapi Aji dan tim polisi berhasil mengatasi mereka satu persatu. Di tengah kekacauan, Aji menemukan pemimpin geng, Bobby, mencoba melarikan diri dengan membawa tas berisi uang dan dokumen penting. "Bobby, berhenti!" teriak Aji sambil mengejarnya. Bobby berbalik dan melepaskan tembakan ke arah Aji. Aji berhasil menghindar dan melumpuhkan Bobby dengan gerakan cepat. Sementara itu, Rudy menemukan dirinya berhadapan dengan salah satu anggota geng yang mengenalinya. "Rudy, kamu kenapa sama polisi? Apa kamu khianat?" teriak anggota geng itu. Rudy ragu sejenak, tetapi kemudian dia mengingat janjinya pada Aji. "Aku sudah berubah. Aku tidak mau lagi terlibat dalam kejahatan seperti ini." Dengan gerakan cepat, Rudy melumpuhkan anggota geng itu dan membantu tim polisi mengamankan area. Setelah pertempuran usai, gudang berhasil diamankan. Tim polisi menemukan banyak bukti, termasuk narkoba, senjata, dan dokumen transaksi. AKP Budi mendekati Rudy dengan ekspresi campur aduk. "Rudy, aku tidak menyangka kau bisa melakukan ini. Kau sudah membuktikan dirimu." Rudy tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba melakukan yang benar." Aji mendekati Rudy dan menepuk bahunya. "Kamu hebat, Rudy. Ini baru awal dari perubahanmu." Setelah jaringan narkoba berhasil dibongkar, Aji dan Rudy mendapatkan pengakuan dari atasan mereka. AKP Budi memuji Rudy atas keberanian dan perubahan sikapnya. "Rudy, kau sudah membuktikan dirimu. Aku bangga padamu," kata AKP Budi sambil menepuk bahu Rudy. Rudy tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Saya hanya mencoba melakukan yang benar." Sementara itu, atasan Aji di Kopassus juga memberikan apresiasi atas keberhasilannya. "Kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Aji. Tapi ingat, misimu belum sepenuhnya selesai." Aji mengangguk. "Saya mengerti, Pak. Saya akan tetap waspada." Rudy mulai menunjukkan perubahan sikap yang signifikan. Dia lebih sering berinteraksi dengan warga pasar dan membantu mereka dengan tulus. Suatu pagi, Rudy membantu seorang ibu tua membawa barang belanjaannya. "Ibu, biar saya bantu. Ini berat," kata Rudy dengan senyum ramah. Ibu itu terkejut tetapi tersenyum lega. "Terima kasih, Pak Polisi. Kamu baik sekali." Rudy merasa senang bisa membuat perbedaan kecil dalam kehidupan orang lain. Aji dan Rudy duduk di sebuah warung kopi dekat pasar, menikmati secangkir kopi hangat. "Bagaimana perasaanmu sekarang, Rudy?" tanya Aji. Rudy menghela napas. "Aku merasa lebih baik, tapi masih banyak yang harus aku pelajari. Aku ingin menjadi polisi yang benar-benar melindungi masyarakat." Aji tersenyum. "Itu niat yang baik. Selama kamu punya tekad, kamu pasti bisa." Rudy mengangguk. "Terima kasih, Aji. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih jadi polisi yang arogan." Perlahan-lahan, warga pasar mulai mempercayai Rudy. Mereka melihat perubahan sikapnya dan mulai menghargai usahanya. "Pak Rudy, terima kasih ya sudah membantu kami," kata seorang pedagang sayur. Rudy tersenyum. "Sama-sama, Pak. Ini tugas saya." Aji tahu bahwa misinya belum sepenuhnya selesai. Dia mulai mempersiapkan diri untuk tugas berikutnya, sambil tetap memantau situasi di pasar. "Kamu akan pergi lagi, ya?" tanya Rudy. Aji mengangguk. "Iya, masih banyak yang harus dilakukan. Tapi aku percaya kamu bisa menjaga pasar ini." Rudy tersenyum. "Aku akan berusaha sebaik mungkin." Episode ini ditutup dengan Aji dan Rudy berjabat tangan, saling mengucapkan selamat tinggal. Semoga sukses, Rudy. Jangan lupa, kekuasaan itu untuk melindungi, bukan menindas, kata Aji. Rudy mengangguk. Aku akan ingat itu. Terima kasih, Aji. Semoga kita bertemu lagi. Aji tersenyum dan pergi.
sementara Rudy menatap ke arahnya dengan penuh rasa hormat. Beberapa minggu setelah kejadian, pasar terlihat lebih aman dan damai. Warga merasa lega karena jaringan narkoba sudah tidak lagi mengganggu. Rudy, yang sekarang lebih sering berpatroli dengan sikap ramah, menjadi sosok yang disukai oleh para pedagang. "Pak Rudy, terima kasih ya sudah menjaga kami," kata seorang pedagang. Rudy tersenyum. "Sama-sama, Pak. Ini tugas saya." Rudy mulai menjadi teladan bagi rekan-rekan polisi lainnya. Dia sering berbagi pengalamannya dan mengajarkan pentingnya melayani masyarakat dengan hati. "Kita harus ingat, seragam ini bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi," kata Rudy dalam sebuah rapat kecil di kantor polisi. Rekan-rekannya mengangguk, terinspirasi oleh perubahan sikap Rudy. Sementara itu, Aji berhasil menyelesaikan misinya dengan sukses. Dia melaporkan semua bukti yang dia kumpulkan kepada atasannya, dan memastikan bahwa jaringan narkoba benar-benar dibersihkan. "Kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Aji. Tapi ingat, selalu ada tantangan baru di depan," kata atasannya. Aji mengangguk. "Saya siap, Pak. Selama ada yang perlu dilindungi, saya akan terus bertugas." Aji mengunjungi pasar sekali lagi sebelum pergi. Dia menemui Rudy, dan mereka berbicara sebentar. "Kamu sudah berubah banyak, Rudy. Aku bangga padamu," kata Aji. Rudy tersenyum. "Terima kasih, Aji. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku masih jadi polisi yang arogan." Aji menepuk bahu Rudy. "Teruslah berbuat baik. Selamat tinggal, teman." Setelah kepergian Aji, Rudy merasa lebih termotivasi untuk menjadi polisi yang baik. Dia terus membantu warga dan menjadi sosok yang dipercaya oleh masyarakat. Suatu pagi, Rudy melihat seorang anak kecil tersesat di pasar. Dia segera mendekati anak itu dan membantunya menemukan orang tuanya. "Ibu, ini anaknya. Dia tersesat tadi," kata Rudy sambil menyerahkan anak itu kepada ibunya. Ibu itu terharu dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Pak Polisi. Kamu benar-benar pahlawan kami." Rudy tersenyum. "Sama-sama, Bu. Ini tugas saya." Cerita ditutup dengan Rudy yang berdiri di tengah pasar, melihat sekeliling dengan penuh kepuasan. Dia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi dia siap menghadapinya dengan hati yang tulus. Sementara itu, Aji melanjutkan perjalanannya ke misi berikutnya, dengan keyakinan bahwa dia telah meninggalkan jejak positif di tempat ini. Cerita ini mengajarkan bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada kemauan dan dukungan dari orang lain. Selain itu, kekuasaan harus digunakan untuk melindungi dan membantu, bukan untuk menindas.